Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalisya Fania. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Varians, Covariance, dan Beta. Varians, covariance, dan beta sering dipakai sebagai alat dalam mendukung pengambilan keputusan. Salah satu fungsi dari penggunaan dari varians, covariance, dan beta diharapkan mampu memperkuat dalam pengambilan keputusan secara jauh lebih akurat. Definisi beta. Beta menunjukkan hubungan antara saham dan pasarnya. Beta dilihat sebagai risiko sistematis. Risiko sistematis sering juga disebut dengan risiko pasar. Secara konsep risiko pasar sangat sulit untuk dideverifikasi, namun sudah menjadi kecenderungan kaum pakar keuangan untuk terus mencari jawaban atas risiko pasar tersebut. Apalagi bagi mereka yang begitu intens memberi perhatian pada dunia pasar modal khususnya jual beli saham. Selanjutnya perhitungan covariance dan beta. Pada contoh soal di bawah ini ingin melihat bagaimana hubungan antara covariance, variance, dan beta sebagai suatu kesatuan hubungan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Contoh soal. Perhatikan tabel di bawah ini. Pada tahun 2009 sampai dengan 2014, saham A mempunyai nilai 3,5 dan saham B 3,0, saham C 4,0 sampai dengan kondisi pasar atau KP 3,5. Dengan jumlah nilai tersebut sampai dengan tahun 2014, saham A mempunyai nilai 5,0, saham B mempunyai nilai 2,5, dan saham C mempunyai 3,9, dan KP-nya, kondisi pasar, yaitu 4,5. Rata-rata jumlah nilai Y pada saham A, jumlah rata-rata tersebut 3,75, dan saham B, rata-rata atau jumlah Y-nya 2,766, dan saham C 3,333. Kapasitas saham yaitu jumlahnya 4,133. Sekian. Baik, selanjutnya beta dan Chem. Menurut William, Capital Asset Pricing Model CAPM merupakan model penetapan harga aktiva yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif terhadap sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Berikut ini tabel 1102 hasil perhitungan kondisi saham 3 perusahaan pada 6. Selanjutnya adalah beta dan security market line. Untuk memahami secara lebih dalam tentang security market line atau garis besar sekuritas, dapat kita lihat pada penjabaran di bawah ini. Yang pertama yaitu SML merupakan suatu garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. Yang kedua yaitu SML selama ini juga sering dipergunakan untuk menilai sekuritas secara individual dalam kondisi dan situasi pasar seimbang. Yang ketiga yaitu risiko sistematis, dapat diukur dengan menggunakan beta. Yang keempat, beta dilihat untuk mengukur risiko sekuritas, atau dengan kata lain risiko sekuritas yaitu beta. Yang kelima yaitu semakin tinggi beta maka semakin tinggi juga risiko yang terjadi. Berikutnya adalah perhitungan rata-rata dan varians. Untuk memahami bagaimana hubungan rata-rata dan varians secara pendekatan matematika keuangan, dapat kita lihat pada contoh soal yang ada di bawah ini. Hitunglah rata-rata varians pembelian sepatu pada toko melati dan pada toko laris. Untuk memudahkan perhitungan maka perhatikan data tabel di bawah ini. Selanjutnya adalah cara menghitung rata-rata penjualan sepatu di toko laris dan toko melati. Bisa kita lihat seperti di tabel berikut. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.